didukung oleh saya membutuhkan media, tetapi menjaga gawang kan juga boleh menyerang ya. Boleh. Pas injury time dan kalah kan dia maju. Betul. Bahkan sekarang dengan sepak bola modern itu kan dia memberikan umpan, bahkan bisa menjadi gol. Benar. Terus saya bilang nggak boleh seminggu. Oh. Kalau proses penanganan itu 3 hari selesai. Secepat mungkin ya? Mungkin dong, itu adalah PPR yang keluarga. Family business ya? Family business. Dan sektor-sektornya yang lagi booming waktu itu 2024. Oh. Ya untuk umumnya pertambangan dan kelapa sawit gitu. Nah, so far sih yang paling banyak likuidasi. Likuidasi? Ya, LPS membayar mengganti dana pihak ketiga ataupun simpanan di PPR tersebut. Menurut saya pertumbuhan ekonomi 5% dalam kondisi hari ini itu sudah cukup bagus ya. Itu hasilnya mungkin nggak akan sekarang. Ya. Butuh waktu ya? Butuh waktu. Kalau pertumbuhan ekonomi 5%, tapi inflasi yang rendah. Gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi belum bisa menuju ke 6-7%, ya, tapi minimal inflasinya dimonitor. Purbaya Yudi Sadewa meninggalkan kursi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk tugas barunya sebagai Menteri Keuangan. Kini kursi Purbaya di LPS digantikan oleh Anggito Abimanyu. Anggito Abimanyu adalah salah seorang ekonom ternama Indonesia. Sejak era Orde Baru hingga awal reformasi dan sampai sekarang, nama Anggito Abimanyu disejajarkan dengan nama Sri Mulyani, Khatib Basri, hingga Purbaya Yudi Sadewa. Anggito Abimanyu telah mendapat berbagai tugas negara. Tahun 1999, Anggito diangkat pemerintah menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN di era Presiden B.J. Habibie. Di periode yang sama, Anggito Abimanyu juga diangkat sebagai staf ahli Menteri Keuangan. Anggito kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan. Tugas kenegaraan Anggito berlanjut di tahun 2012. Anggito diangkat menjadi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Selanjutnya, di tahun 2017, Anggito diangkat menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Di sektor perbankan, Anggito pernah menjabat sebagai Komisaris Bank Lipo di tahun 2003, Chief Economist BRI dan Komisaris BRI Syariah di tahun 2014. Di era Presiden Prabowo Subianto, Anggito Abimanyu dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2024. Bersamaan dengan posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu sempat disebut-sebut akan memimpin lembaga sumber penting untuk penerimaan negara, yaitu Badan Penerimaan Negara atau BPN. Gagasan pembentukan BPN ini bersamaan dengan sukses Presiden Prabowo Subianto melahirkan Badan Pengelola Investasi dan Antara. Sebagai padanannya, di Singapura, selain Temasek sebagai dompet negara dari Badan Usaha Negara, Singapura juga memiliki Badan Penerimaan Negara, yaitu Inland Revenue Authority of Singapore atau ARAS. Tugasnya menghimpun seluruh potensi penerimaan pajak, cukai, dan retribusi negara. Hingga sekarang, proses pembentukan Badan Penerimaan Negara sedang berlangsung. Tugas Anggito Abimanyu berlanjut di bulan September 2025. Anggito terpilih oleh Komisi 11 DPR RI sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2025 hingga 2030. Anggito Abimanyu dilantik Presiden sebagai Ketua LPS pada tanggal 8 Oktober di Istana Negara Jakarta. Kini di tangan Anggito Abimanyu lah penjaminan simpanan masyarakat yang ada di 600 juta lebih rekening seluruh Indonesia dipertaruhkan. Di tangan Anggito Abimanyu lah nasib bank bermasalah, apakah bisa diselamatkan atau harus ditutup, ditentukan. Selamat malam pemirsa. Mewawancarai tokoh ekonomi bangsa Indonesia yang satu ini
menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Karena yang akan saya wawancara ini pernah mengemban berbagai posisi. Yang terakhir adalah Wakil Menteri Keuangan, tapi beliau sekarang dipercaya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, Pak Anggito Abimanyu. Selamat malam, Pak Anggito. Selamat malam, Leo. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita senang sekali Pak Anggito karena tidak mudah juga untuk minta waktu Pak Anggito untuk wawancara. Sebenarnya sedikit saja sebelum kita bicara soal tugas LPS, kenapa kemudian sebagai Ketua LPS kelihatannya selektif ini untuk berbicara ke masyarakat, Pak Anggito? Bagaimana itu? Enggak juga lah. Oh, enggak juga? Kan saya sudah bilang saya masih belajar. Oke. Jadi saya beri waktu saya untuk belajar. Sekarang sudah hampir 1 bulan ya. Jadi saya sudah sampaikan ke Leo, sekarang saya bersedia untuk diwawancara karena minimal saya sudah memahami isi perutnya LPS itu apa. Baru memahami atau akhirnya memastikan yang tadinya sudah tahu sebetulnya, Pak Anggito? Kalau tahu sih udah lama ya, karena kan 2004 saya ikut dalam pendirian lembaga ini. Jadi LPS bukan hal yang baru buat saya, tetapi sebagai Ketua LPS, sebagai orang yang menahkodai LPS, kan saya harus memastikan bahwa saya memahami isi perut atau A sampai Z-nya LPS. Dan bahkan saya membutuhkan media untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Oke, Pak Anggito, kalau berdasarkan pengalaman ya, memang baru beberapa bulan ini kan sebagai Ketua LPS. Baru sebulan, Leo. Baru sebulan. Maksudnya itu harapan, Pak, supaya berlanjut terus. Bagaimana kemudian yang Anda rasakan posisi unik LPS? Kan ada yang mengatakan LPS ini kalau di tim sepak bola katanya adalah penjaga gawang. Penjaga gawang nggak boleh meninggalkan gawangnya ke depan karena bahaya, tapi dia yang diandalkan untuk menjamin simpanan masyarakat. Ya, sekarang ini gini, jadi selama ini LPS dikenal sebagai penjaga gawang. Tetapi penjaga gawang kan juga boleh menyerang ya. Boleh. Ada beberapa itu yang lari ke depan. Kalau pas injury time dan kalah kan dia maju. Betul. Bahkan sekarang dengan sepak bola modern itu kan dia memberikan umpan, bahkan bisa menjadi gol. Benar. Jadi posisi LPS sekarang itu sudah berubah mandatnya ya, atau menambah mandatnya. Yang dulunya itu adalah resolusi bank, sekarang juga penanganan asuransi. Dan mandatnya itu harus melakukan cost minimizer dengan cara dimungkinkan untuk melakukan early intervention, intervensi awal. Dalam hal bank itu mengalami kesulitan, ya. Tetapi sekali lagi kami hanya bekerja atas hasil dari pengawasan dan analisis dari OJK. Kalau disederhanakan bisa tidak Pak Anggito bahwa bank itu sebagai institusi ekonomi keuangan yang mengawasi, yang menjaga, melindunginya adalah OJK, dan nasabah yang punya rekening 2 miliar ke bawah per rekening itu diawasi dan dijaga oleh LPS. Diproteksi. Ya, diproteksi. Ya. Kami tidak mengawasi, tapi kami melindungi. Melindungi. Hanya melindungi untuk apabila ya, dan juga tentu mengingatkan masyarakat bahwa yang dijamin itu sesuai dengan tingkat bunga penjaminan. Ya, dan jumlahnya 2 miliar. Per rekening? Ya, per rekening, per bank. Per rekening per bank? Ya. Per orang atau tidak? Per orang, ya per atas nama pribadi kan. Jadi kalau misalnya saya punya rekening di lebih dari satu bank, dengan maksimal masing-masing di rekening itu 2 miliar. Ya, enggak bisa. Totalnya 2 miliar. Totalnya 2 miliar. Ya. Tapi satu bank, Anda punya rekening tempat bank lain, nggak ada masalah selama di masing-masing bank itu rekeningnya totalnya adalah 2 miliar. Kalau kita melihat aturannya kan harus sesuai tadi ya Pak Anggito ya, 2 miliar. Lalu juga maksimal ya, ke bawah. Lalu katanya ada catatannya tanpa pelanggaran, Pak. Itu maksudnya apa, Pak, tanpa pelanggaran? Ya begini, intinya kami itu harus mengetahui, ya, mengetahui
identitas dari yang bersangkutan. Itu artinya kalau dia membuka rekening itu ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi istilahnya kalau saya mau menjamin ente, kan saya harus tahu ente itu siapa. Gitu know your customer berarti ya? Ya kira-kira gitulah. Jadi kalau kita search, kita lihat, kita trace melalui NIK itu ketemu. Gitu. Dan nanti jangan sampai, nanti saya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat sih, misalnya Anda menggunakan NIK yang berbeda-beda. Nah, itu kan berarti kan saya nggak tip loh, ini Anda kok menggunakan NIK yang berbeda. Bisa lebih dari satu begitu ya? Misalnya ini, saya sih belum melihat yang sama ya. Tapi ya kita kan nggak pernah tahu ya. Nah itu kalau udah begitu, maka kita harus telah dulu, teliti dulu, dicek dulu. Kalau melihat yang saya kembali lagi ke yang Pak Anggito katakan bahwa saya akan pelajari dulu ketika menjabat sebagai ketua LPS. Artinya tuh dari waktu itu dan sekarang, apa yang berbeda yang Pak Anggito sekarang ketahui dari LPS ini? Ya, terus terang pada waktu saya diminta ikut seleksi ya, ini saya sedikit mundur ya, oleh Pansel waktu itu, oleh langsung Pak Menteri Purbaya. Saya diminta untuk ikut karena calonnya kan hanya 2 waktu itu ya. Beliau kan jadi menteri, sehingga untuk melengkapi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pansel itu bisa mengusulkan pada presiden 1 nama baru. Tapi itu sudah tinggal 2-3 hari. Ya. Lalu diusulkanlah 2 nama. Ya. Lalu presiden mengusulkan saya untuk dilakukan fit and proper. Nah, saya jeda waktu itu saya belajar. Ya. Tapi kan belajar saya sangat pendek waktunya dan belajar hanya kulitnya saja. Saya tanya sama beberapa rekan dan kebetulan kan setiap kali rapat deputi KSSK kan saya ikut. Jadi saya mengetahui waktu itu teman-teman deputi, teman-teman dari ADK dari LPS hadir ya waktu rapat deputi, dan waktu itu Pak Purbaya juga hadir pada waktu rapat KSSK. Jadi saya pelajari apa sih sebetulnya LPS itu. Tapi itu kan kulitnya ya. Jadi ketika saya masuk ya memang agak berbeda dengan apa yang saya pelajari ya. Apa namanya, mandatnya ternyata sudah ditambah gitu ya. Kemudian apa namanya, saya juga melihat situasi perbankan dengan saya pelajari berbeda, terutama kan BPR-nya kan ada beberapa yang dalam penanganan. Ternyata apa LPS ini cukup sibuk ya. Sibuk artinya menangani, dan kemudian SDM-nya yang menurut saya masih perlu ditingkatkan karena bagaimanapun juga sebagai penjaga gawang dia harus latihan terus ya. Nah, menurut saya latihannya masih kurang gitu ya. Jadi saya sih melihat sisi positifnya, tapi juga ada sisi kekurangan yang harus saya lakukan. Itu latihan yang kurang atau juga jumlahnya kurang, Pak? Jumlahnya nggak kurang ya. Jumlah cukup. Jumlah cukup, karena sebetulnya kalau kita setiap tahun kan sudah memiliki berapa jumlah bank dalam penanganan LPS ya. Berapa jumlahnya? Tahun lalu 20 gitu ya. Yang realisasi 4, yang 3 masih dalam penanganan gitu. Jadi kurang lebih 7 gitu. Tahun depan mungkin 26 gitu. Jadi dari sisi jumlah kita memadai lah. Memadai. Apalagi yang asuransi kan belum efektif ya. Efektifnya nanti, tapi persiapannya sekarang. Jadi saya kira dari sisi jumlah cukup, cuman dari sisi kemampuan seseorang untuk mengatasi resolusi dalam waktu yang cepat. Itu kan kalau kita bicara resolusi itu, misalnya di BPR yang sudah pengalaman BPR itu mengalami disampaikan pada OJK ini sudah bank resolusi istilahnya. Ya, lalu kan kita langsung melakukan identifikasi seluruh proses yang ada, mulai dari jumlah nasabah yang terasuransi, ya terinsur lah dengan jumlah penjaminan atau yang tidak terinsur ya. Jadi kita harus langsung masuk ke dalam detail. Dan itu mereka mengatakan pengalaman selama ini ya kurang lebih seminggu prosesnya. Saya bilang nggak boleh seminggu. Kalau proses penanganan itu 3 hari selesai. Secepat mungkin ya? Mungkin dong. Nanti kan menimbulkan ketidakpastian kan. Betul. Dan nanti yang komplain kan banyak. Datang loh, saya ini punya rekening ternyata nggak dijamin gitu ya. Saya ternyata bodong gitu ya. Terus ada yang cabang ternyata bukan cabangnya gitu ya.
Nah itu harus cepat. Makanya sebelum kejadian itu harus sudah ada latihan namanya rehearsal dan mengetahui persis ketika dia resolusi itu langsung terjun ya ke banknya, langsung polis line gitu gampang gitu ya, polis line. Gambarannya begitu ya. Polis line langsung semua didata, lalu dikasihkan kepada bank yang akan melakukan resolusi, misalnya di bank BRI atau yang paling banyak kan BRI. Yang nanti ambil uang di BRI ya, gitu. Nomornya ini. Dan itu kan semua harus rapi dalam waktu yang sangat cepat. 3 hari kalau perlu itu selesai. Itu sudah bisa dilakukan? Belum sampai sebegitu cepat. Nah, dalam proses ke situ? Ya, makanya saya bilang teman-teman harus menguasai, harus membuat database, harus semua bank itu, PPR khususnya yang sekarang ini dalam pantauan kita ya. Kalau bank umum sih alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau bank PPR kita pantau ada beberapa yang perlu penanganan. Dan itu harus database harus dikuasai dulu dan harus diketahui siapa ini orangnya. Bang itu di berbagai pemberitaan ya, Anda suka mengatakan bahwa literasi keuangan itu harus ditingkatkan khususnya untuk anak muda. Anak muda kalau saya kutip, Anda mengatakan harus lebih melek keuangan, kemudian jangan FOMO, jangan ikut-ikutan saja, dan jangan over konsumtif. Ini sebetulnya memang Anda mendapatkan data terkait itu, atau ini masih intuisi Pak Anggito saja? Saya sudah punya data, apalagi setelah saya ke sini kan saya bedah. Ya kami kan punya database yang lengkap dari semua bank, individual, rekening individu, usia baik usia maupun pendidikan. Jadi kami tahu bedah misalnya dari usia 0 sampai 5 berapa jumlah yang sudah kan dibukakan orang tua juga bisa kan? Betul. Tapi saya nggak hitung itu karena itu kan masih bukan rekening pribadi. 5 usia TK sampai SD gitu ya berapa, kemudian SMP berapa, SMA berapa, saya udah punya data itu semua sampai usia 75 tahun ke atas itu masing-masing berapa totalnya. Nah saya merasa bahwa yang generasi muda yang milik Gen Z itu literasinya masih belum maksimal ya. Literasi keuangan maksudnya? Ya literasi keuangan dan belum karena sekarang itu kan banyak produk ya, produk yang ditawarkan dan banyak iming-iming seringkali. Nah, iming-iming itu pasti memberikan sesuatu yang lebih dari yang wajar. Gitu, wajar. Too good to be true. Ya, kalau kasih bunganya tinggi di atas, nah, kita mengingatkan, ini ada namanya tingkat bunga penjaminan loh. Kalau ada iming-iming di atas tingkat bunga, dicek dulu. Ya, sekarang kan 3,5% kalau deposito ya. Kalau ada yang memberikan di atas itu dicek dulu banknya siapa, bank apa. Kemudian kalau dia ngasih, Anda bisa menyimpan bebas tanpa ada batasan. Diingat dulu loh, ya. Makanya pertama harus selektif pada banknya apa. Yang kedua selektif pada produknya apa. Yang ketiga harus tahu berapa cukup bunga penjaminan, berapa maksimum penjaminan. Dan di luar itu kalau banknya bagus ya bank negara dan sebagainya ya itu di atas itu nggak apa-apa Anda mengambil risiko sendiri, tapi tahu loh ya bahwa ada semacam risiko yang harus ditanggung apabila ini hanya apabila saja. Kalau pengetahuan yang Pak Anggito ketahui ya, kesadaran atau pengetahuan awareness masyarakat terkait dengan LPS dan fungsi LPS itu sejauh mana Pak? Karena kalau mungkin masyarakat menengah ke atas ketika datang ke bank, dia akan lihat di pintunya ada stiker dijamin oleh LPS. Tapi kan mungkin masyarakat yang lain menengah ke bawah mungkin belum begitu paham. Bagaimana Pak? Menengah ke bawah dan yang tidak punya akses. Ya, kalau gini, kalau PPR itu kan kantornya mesti di kecamatan ke bawah ya. Nah biasanya orang-orang sekitar
lokasi itu, mereka ya dekat aja lah gitu, dekat aja. Yang penting dekat ya. Dekat gitu dan gampang gitu. Gampang. Nah itu biasanya mereka memilih mudahnya aja. Nah masyarakat seperti ini yang harus saya protek. Kalau masyarakat kota apa namanya yang suka yang cukup melek ya. Cukup melek, informasinya banyak itu. Praktis mereka kelebihan informasi. Nah itu yang harus. Tapi yang di bawah itu nggak punya informasi. Yang di bawah ini jumlahnya lebih banyak? Banyak. Atau? Sekarang kan kalau kita lihat usia 5 sampai 75 tahun itu ada sekitar 50 juta. Penduduk yang belum punya rekening. Penduduk Indonesia nih belum punya rekening. Nah ini yang saya sudah bilang, saya akan sampai kepada bank untuk supaya kita menjangkau orang-orang ini. Nah tahun 2023-2024 itu tinggi sekali kenaikannya karena ada program-program bansos kan. Nah itu melalui rekening. Jadi banyak yang mereka akses. Nah saya ingin supaya penduduk Indonesia itu kalau bisa ya 90% lah terakses kepada rekening sehingga nanti ada program-program ya pemerintah, program-program Pemda, program-program masyarakat itu atau ormas-ormas yang membantu atau individu yang membantu itu langsung ke rekeningnya gitu. Lebih tepat ya? Tepat gitu. Dan sekaligus bisa mengatasi masalah kemungkinan tidak tepat sasaran ya dari program-program bantuan sosial dalam bentuk khususnya dalam bentuk tunai ataupun melalui bank. Yang tadi Pak Anggito sudah katakan ada BPR ya dalam resolusi ya. Kalau secara umum ya dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Anggito, bagaimana sebetulnya kinerja bank baik BPR dan juga asuransi ya, apakah semakin lama mereka bekerja, berbisnis itu semakin berhati-hati, semakin prudent, atau seperti apa gambaran umumnya Pak? Mungkin dibandingkan dengan di regional atau di global? Ya, secara umum kalau saya hitung ya, rata-rata itu kita ada resolusi dalam 10 tahun ya ada sekitar 89 BPR. Ya. Dan memang size-nya nggak terlalu besar. Ya, dan itu umumnya mereka itu ya kurang berhati-hati lah. Ya. Dan namun juga di samping itu ada juga pada umumnya BPR-BPR yang seperti itu adalah BPR yang keluarga. Family business ya? Family business, ya. Dan menggunakan dana nasabah untuk keperluan yang lain-lain. Sehingga bisnisnya tidak berjalan karena apa namanya mereka memanfaatkan dana simpanan untuk keperluan-keperluan yang lain ya. Dan biasanya komisarisnya itu juga masih terkait gitu. Jadi itulah yang pengawasannya lemah gitu ya, pengawasan lemah dan bisnisnya juga tidak bagus gitu ya. Itu jadi PR LPS dong Pak? Itu harus OJK Pak. OJK ya. Khususnya kalau dalam hal apa namanya governance-nya ya, tata kelola, khususnya bagaimana pemisahan antara fungsi direksi dan fungsi komisaris gitu ya. Nah itu yang saya lihat ya, terjadi. Nah saya sudah menyampaikan pada OJK supaya apa namanya mengawasi yang begitu yang organisasinya itu organisasi kekeluargaan dan organisasi yang tertutup gitu. Tapi tren secara umumnya bagaimana? Enggak. Ini kan jumlahnya kan BPR kan 1.500. Ya. Jadi lumayan kecil ya? Ya relatif kecil. Cuman ya ganggu aja karena setelah saya lihat beberapa tempat yang kita resolusi itu tiba-tiba atau beberapa nasabah minta klaim loh, saya punya tabungan, ternyata tabungannya nggak resmi, atau dia punya cabang tempat lain, ternyata cabangnya nggak resmi juga. Gitu. Jadi yang tanpa izin, atau dia itu mendapatkan atau dia memasukkan bunga apa namanya simpanan, tapi memang tidak diregister ya, tidak tercatat gitu. Ketika klaim datanya nggak ada gitu. Gitu.
Pak Anggito, bagaimana dengan progres lembaga penjamin polis ya? Tadi Pak Anggito sudah katakan memang undang-undangnya kan belum tahun ini ya untuk diberlakukannya ya, untuk beroperasi 2028 Pak ya? 2028 ya. 2028. Itu progresnya sampai sekarang seperti apa? Kalau sekarang dengan organisasi yang baru ini, DPR kan sudah memutuskan bahwa kita harus punya anggota DK yang khusus menangani masalah asuransi. Dan itu sudah ada ADK 4 sekarang namanya. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Anggota Dewan Komisioner ya? Yang keempat, yang khusus fokus kepada penanganan asuransi. Nah, ini sekarang sedang dalam proses untuk pembahasan amandemen RUU OJK. P2SK? P2SK. Oh, P2SK. Oke. Yang akan dibahas secara jadwal minggu depan. Oke. Ya, kita sudah memberikan DIM ya, itu kan inisiatif DPR. Nah, diantaranya adalah untuk proses penanganan dari penjaminan asuransi, polis asuransi. Nah, ini masih ada beberapa alternatif yang nanti akan dibahas ya. Ada 2 lah minimal, mau bikin proses penanganan asuransi yang lengkap, ya ya, atau yang parsial saja dulu, ya, sampai mungkin 5 tahun baru akan diperluas. Jadi ini masih ada 2 alternatif, tapi mudah-mudahan nggak terlalu sulit ya. Tapi akan tetap ada di dalam LPS atau? Ada dalam LPS dalam hal penanganan ya, penanganan resolusi lah ya. Tetap pemeriksaan dan pengawasannya, perizinannya ada di OJK. Ya, jadi nanti OJK akan memberikan hasil pengawasannya dalam hal dia itu perlu resolusi, maka akan dikirim ke sini. Tapi itu dimulai 2028, meskipun kami nggak tahu ya apakah akan diakselerasi ke sebelum 2028. Oh, bisa ada kemungkinan dipercepat? Ya, tergantung undang-undangnya lah gitu. Nah, tapi kami akan siapkan. Nah, apapun yang akan diputuskan di DPR nanti bersama pemerintah kami akan siapkan. Pak Anggito, ini ada data juga ya, hingga kuartal ketiga 2025, simpanan masyarakat dengan nilai di atas 5 miliar itu naik 16,24%. Ini data LPS. Ya, betul. Apakah ini artinya memang masyarakat semakin percaya kepada bank, atau apa arti dari data itu, Pak? Kami tentu tidak mengetahui persis ya, cuman kami membuat analisis saja. Ini orang-orang ini seperti apa ya, dan kenapa mereka bisa meningkatkan jumlah DPK-nya sampai sebegitu besar. Ya, umumnya memang mereka itu berbisnisnya bagus gitu ya. Dan sektor-sektornya yang lagi booming waktu itu 2024 ya untuk umumnya pertambangan dan kelapa sawit gitu. Mining dan CPO. Ya, umumnya lah itu. Itu maksudnya nilai dari simpanannya bertambah atau memang orangnya juga, nasabahnya juga bertambah? Pertama dan nambah jumlah juga. Orangnya juga? Tapi kalau dilihat dari sisi persentasenya cukup besar, maka sebetulnya memang ada penambahan dari sisi jumlah simpanannya. Pak, kembali lagi ke BPR tadi ya Pak Anggito. Itu dalam resolusi, BPR itu masalah yang di dalam resolusi tadi Pak? Ya. Itu memang full sepenuhnya seperti yang tadi Anda sudah katakan, ini bisnis keluarga kebanyakan yang governance-nya relatif kurang, atau juga ada masalah lain Pak? Kami tidak sampai ke sana ya. Karena kami hanya memberikan resolusi saja. Resolusi itu yang lebih tahu OJK ya. Tapi kami hanya menganalisis ya. Kami kan dapat kertas kerjanya dan dari OJK bisnisnya begini. Tugas kami tentu bukan itu ya, tapi begitu dinyatakan dia bank resolusi, langsung kami melakukan proses resolusi itu. Apakah satu likuidasi dalam keadaan buruk atau bail-in ya, jadi diselamatkan melalui industri sendiri, atau ada investor baru gitu. Kalau simpanan nasabahnya bagaimana tuh Pak? Nah, itu kita bayar. LPS juga? Ya. Cuman kan dalam proses itu kami kan punya opsi-opsi sampai dengan mencari investor baru jika ada. Nah, so far sih paling banyak likuidasi. Likuidasi? Ya. Itu dilakukan ya? Ya, yang sebelumnya lah, saya kan belum melaksanakan sama sekali. Tapi yang saya lihat datanya yang paling banyak adalah proses likuidasi. Artinya LPS mengganti
dana pihak ketiga ataupun simpanan di BPR tersebut. Bang Gito, yang tadi Anda katakan ada berapa, 50 jutaan ya? 50 juta orang Indonesia yang belum punya rekening. Belum punya rekening. Usia 5-74. 5-74. Itu sebetulnya penyebab utamanya itu apa, Pak? Apakah karena memang tadi di daerah-daerah yang remote atau mungkin literasinya juga sangat rendah, atau apa, Pak, penyebab utamanya? Saya kurang tahu persisnya ya. Itu adalah fakta yang kami ambil ya dari penduduk Indonesia berapa, kemudian berapa yang punya rekening. Kalau bandingkan aja, dihitung-hitung 50 juta tersebar di seluruh Indonesia. Ya, itu ada usia 5 sampai 12, 14, 15 dan seterusnya ya, sampai dengan usia 74 tahun. Jadi apa namanya, tersebar di seluruh pulau ya, di Jawa, di baik luar Jawa. Umumnya memang di luar Jawa yang lebih tinggi yang ya tingkat penduduk yang belum punya rekening ya. Saya nggak tahu apakah jumlah itu besar atau tidak, tapi kurang lebih 19,6% lah dari penduduk Indonesia. Target untuk LPS sendiri, Pak, tadi Anda sempat sebut ya, harapan Pak Anggito adalah 90%. Ya, kalau boleh. Ya, dari total jumlah penduduk Indonesia maksudnya? Ya, khususnya yang produktif tadi, 5-75 tahun lah. Itu akan menjadi target yang definitif, maksudnya untuk LPS kejar, atau ini baru harapan? Ini tugas bersama dengan KSSK ya. Kan BI, OJK, LPS kan punya program literasi, bahkan Kementerian Keuangan juga. Jadi kami punya target bersama. Tapi angkanya memang belum pernah dibicarakan berapa targetnya. Ini kan baru rapat KSSK terakhir kemarin. Saya menyampaikan ini bahwa yuk kita kerja sama-sama ya untuk mentarget. Dengan adanya mapping ini kan lebih mudah sebetulnya. Jadi kalau kita bikin sosialisasi ataupun festival literasi ataupun edukasi kan tahu lokasi di mana. Betul. Jangan sampai kita melakukan edukasi di kota-kota besar padahal yang belum punya rekening itu di tempat lain gitu, di desa atau di kecamatan mana gitu. Jadi dengan begitu saya share ke teman-teman KSSK, yuk kita bikin program yang memang targetnya adalah meningkatkan rekening, jumlah rekening gitu. Dan sebetulnya kan bukannya kita, tapi bank yang berkepentingan. Betul, karena nasabah mereka tuh. Iya, bukan kita hanya mendorong saja. Jadi antara LPS, OJK, BI dan perbankan. Yang depan perbankan. Perbankan ini depan. Ya. Pak Anggito, kalau bicara fenomena tabungan, simpanan, beberapa waktu yang lalu kan sempat konon katanya ketika ekonomi agak melambat, ada yang disebut katanya fenomena mantap, Pak, makan tabungan katanya. Tapi juga ada fenomena yang menarik ketika simpanan tadi di atas 2 atau di atas 5 miliar itu ternyata jumlahnya makin banyak. Kalau Anda lihat, belum lama BPS kan keluarkan, Pak, angka 5,04% untuk pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga. Anda lihat bagaimana kira-kira ekonomi Indonesia ini bergerak, karena ini kan akan berdampak juga ke simpanan nasabah. Bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya ini agak di luar LPS ya. Iya. Menurut saya pertumbuhan ekonomi 5% dalam kondisi hari ini itu sudah cukup bagus ya. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu hasilnya mungkin nggak akan sekarang. Ya. Butuh waktu ya? Butuh waktu. Tetapi minimal dengan inflasi yang rendah seperti ini, ya kan masyarakat kan punya apa namanya ya, punya saving lah tanda petik tabungan ya. Kalau inflasi terus rendah, kan terlihat di LPS, Pak. Ya, terlihat. Makanya meskipun pendapatan nominalnya belum meningkat seperti yang diharapkan, tapi toh kita tabungannya semakin banyak. Ya, sebetulnya itu ya, kalau pertumbuhan ekonomi 5% mungkin secara
pertambahan nominalnya nggak terlalu besar, kalau tambah inflasi mungkin 7%, tapi inflasi yang rendah gitu. Nah, saya sih melihat itu ya, karena sekarang pemerintah serius banget tuh benahi inflasi, ya baik di tingkat Bank Indonesia, di tingkat pusat maupun di KPW, di wilayah, tapi juga Mendagri ini, ya setiap bulan daerah ya, terus di monitor, ya monitor bersama dengan BPS. Nah itu kan mengharap terus tujuannya adalah inflasi rendah itu bisa tercapai. Ya. Nah kalau inflasi rendah maka sebenarnya kan pengeluaran penduduk masyarakat untuk belanja barang dan jasa kan turun atau berkurang lah gitu ya, ketimbang inflasi cukup tinggi. Sehingga itu yang saya harapkan sekarang ini terjadi gitu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi belum bisa menuju ke 6-7% ya, tapi minimal inflasinya dimonitor, distabilkan dan diusahakan untuk tingkat yang rendah. Sedikit kalau boleh dibocorkan sedikit Pak, kerja dapur kalau di KSSK tadi Pak Anggito kan sudah katakan LPS kan sudah melihat juga simpanan ya Pak. Bisa tidak sih Pak memberikan warning walaupun tidak publik tentunya, disampaikan di KSSK bahwa kalau memang ternyata simpanan itu depleted gitu kan, berkurang begitu rupa, itu jadi sinyal bahwa oh ini ekonomi sudah mulai melambat nih, atau sebaliknya begitu. Itu bisa dilakukan? Saya sampaikan di KSSK, atau teman-teman juga sampaikan, tapi tidak untuk publik ya. Betul, betul. Karena ini kan menyangkut kerahasiaan ya. Strategi ya. Strategi, dan saya kira policy dari Bank Indonesia maupun OJK sudah membaca itu semua. Kemudian keuangan juga demikian. Dan kami juga sampaikan individual bank-bank individu yang mengalami kelebihan dana atau kekurangan dana. Kami juga menyampaikan ini bank tertentu ini depositnya cukup kuat, lendingnya nggak kuat gitu. Lalu ada kelebihan dana di mana gitu, kita sampaikan gitu. Ya. Lalu termasuk transmisi suku-suku bunga seperti apa, ini suku bunga Bank Indonesia 7 days repo rate, ini suku bunga deposit 1 bulan, 3 bulan, terus tingkat bunga penjaminan seperti apa, kemudian suku bunga kredit lending. Nah itu kami sampaikan juga. Jadi komunikasi dan koordinasi KSSK itu terus-terusan seamless begitu Pak ya? Alhamdulillah sih. Dilakukan terus. Alhamdulillah kan kami juga sekarang visinya juga untuk ikut berperan di dalam KSSK. Lebih aktif karena data kita kan termasuk data yang paling bagus lah, yang nggak dimiliki oleh lembaga lain, dan kami bisa menyampaikan hal tersebut. Pak Anggito terakhir Pak, apa target yang Anda ingin lakukan dengan kepercayaan negara sebagai kepala LPS, selain tadi ya meningkatkan jumlah orang yang punya rekening misalnya, apa Pak yang Anda harapkan? Saya akan mulai dari dalam dulu, ya simpel-simpel aja. Semua direktur eksekutif harus S2. Itu saya bilang semuanya harus S2. Karena tadi ya kapasitas dan kepercayaan toh. Yang kedua, saya ingin semuanya S2 dalam bidang perbankan, asuransi, business law gitu ya, sama aktuaria. Ya, fokus ke situ. Betul. Nah, itu dari sisi resources. Kemudian database, ya, karena kan data kita sudah punya database untuk perbankan. Nah, kita lagi akan bangun database BPR, ya BPR. Kita mulai dari yang duafa dulu, 100 bank BPR kan kita connect semuanya, sehingga teman-teman di resolusi maupun di surveillance bisa melakukan early warning indicate. Ya, ini kita akan bangun 2026, ya. Mudah-mudahan segera kita sudah punya budgetnya. Kedua adalah itu ya. Yang ketiga memperkuat KSSK. Ya, ini seperti Anda bilang dengan OJK itu harus seamless Pak. Nggak bisa kita ada distorsi, ada informasi yang sama terhadap semua persoalan perbankan, dan nanti asuransi. Asuransi kan lebih rumit lagi karena jumlahnya banyak juga. Ya itu. Nah yang keempat, kita ini kan punya dana yang cukup besar sekarang. Ya 261 triliun, 41 triliun maaf, 241 triliun persisnya ya. Jangan lupa itu. Nah itu kan kita tambah setiap tahun menambah 40 triliun sekarang. 20 dari premi dari bank, 20 kita investasikan ke surat berharga. Jadi jumlahnya cukup besar ya. Dari situ kita memanfaatkan untuk operasional sekitar
2% sampai 5%. Ya, itu untuk operasional dan termasuk untuk manfaat bagi masyarakat. Nah, disitulah kita meng-engage kampus. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi kita engage 12 kampus sebagai channel kita untuk melakukan literasi. Nah, saya harapkan mereka punya mata kuliah lah gitu. Sehingga mereka bisa mengajarkan kepada mahasiswa dan juga pada guru-guru SMA. Ya, itu dan kemudian kami juga punya program sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 3 aja sektornya. Pendidikan, kesehatan, dan kita memberikan beasiswa, kita memberikan alat kesehatan, dan kita juga ikut membangun fasilitas ekonomi gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi tadi yang pertama adalah kredibilitas dari resolusi kita melalui 3 hal. 1, SDM, yang kedua adalah database, yang ketiga adalah kewajiban sosial, pemberdayaan masyarakat. 3 ini kan kita jadikan satu, Pak. Kita harap Anda bisa berhasil, Pak, melakukan tugas di LPS dan semoga tidak harus menalangi siapapun lagi begitu ya. Semoga itu yang terjadi. Pak Anggito Abimanyu, terima kasih sudah hadir di Top Ekonomi, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.